Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng tepang deui di Awai Channel. Oh, belum dijawab tadi, belum dijawab. Oh, balikan lagi, ulangi lagi. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah. Oke teman-teman, perkenalkan dulu di sini saya bersama teman saya, bersama cewek cantik sekarang ya, mantap pokoknya. Biar banyak yang nonton. Gak ada yang bohong. Oke, kenalan dulu siapa Teteh, namanya Neng, cantik manis. Ini pakai bahasa Sunda atau pakai bahasa Indonesia? Campur aja nggak apa-apa sih Kang. Iya. Tepangkeun. Perkenalkan nama saya formal banget ya. Nama Iya. aku Yosi Arsiani Nuraini, tapi biasa dipanggil Oci. Oci. Itu kayak panggilan kesayangan gitu ya. Sayangnya siapa ini? Ocil. Jadi terserah, yang penting jangan panggil sayang ya. Sayang. Saya kayak aku suka baperan orangnya. Aduh. Panggil sayang. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Awas ada yang baper Dadah, ya sayang. Allah. Kayak- Oke, selanjutnya pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kampus kamu di mana, kemudian jurusan kamu apa, dan yang terakhir kita akan membahas seputar KKN. Nah, Oke, katanya sih siap. KKN itu ada benih-benih cinta, apakah itu benar atau tidak gitu. Awas nanti kepalanya masuk sini. Pengen imprem ya. Oke, langsung aja. Iya, siap. Oci, kuliah di mana di sini Oci? Aku kuliah di salah satu universitas swasta yang ada di Yogyakarta. Sekarang semester berapa sekarang? Semester akhir ya, Pak. Itu kayak terlalu terlalu vital untuk disebutin semester berapa. Oh iya. Kan barangkali teman-teman di sana ada yang nanya, Oh, itu iya. semester berapa? Jadi, Kok kalau mukanya masih muda? Bisa aja kan somai. Betul kecap. Oke, jam. Oke, selanjutnya kuliah di salah satu swasta gitu ya di Yogyakarta. Ambil jurusan apa sih kalau boleh tahu? Kebetulan aku tuh ngambil di salah satu prodi terbaik menurut aku ya. Ilmu komunikasi, cuma konsennya di public relation. Gitu. Saya mau tanya kenapa sih dulu ngambil komunikasi gitu, nggak ngambil jurusan yang lain gitu? Soalnya saya tahu diri. Tahu diri? Ya. Kenapa? Sudah mengenal diri saya sendiri. Jadi Oh. saya sejak SMA itu sudah kayak pengen masuk ke dunia ilmu komunikasi gitu kan. So far saya tuh kayak lebih unggul dalam bidang ngebacot gitu daripada yang lain gitu. Jadi kayak ya udahlah Ci, lu emang pinternya ngebacot, gak ada yang lain. Ya udahlah, lu masuk komunikasi aja, nggak usah lu masuk ke matematika. Kimia apaan tuh, kagak penting, kagak ngerti gue. Iya, siap. Bukan nggak penting sih, jadi kayak which is tuh gak ada otaknya lu kalau masuk matematika, nggak ada Ci. Udah lu komunikasi aja gitu. Oke teman-teman, udah kelihatan kan bacotnya gimana dia. Jadi Maaf cocok ya masuk guys, sesuai barbar jurusan gitu. banget. Sorry tadi bukan nggak penting, tapi penting banget. Penting Justru banget. emang gara-gara aku yang membuat mata kuliah tertentu yang memang kalau ada aku tuh jadi nggak penting. Soalnya emang aku tuh nggak ada otak. Aku kalau ngebacot oke lah. Siap. Percaya aku. Siap. Berarti sekarang di Jogja ini sering MC juga kali ya? Iya, kalau MC kayak freelance gitu sih. Oh, freelance. Lumayan ya, jadi Lumayan. uang saku gitu ya. Buat tambah-tambahan pengalaman. Ada satu lagi sih, Apa? nyanyi juga loh. Oh, Jadi buat dia kalian vokalis, yang iya, salah satu kalau vokalis mau di undang aku boleh banget. Alamatnya di bawah. Enggak ya? bawah mana? Nggak ada. Luar biasa, Uci. Nah, saya mau tanya nih, kamu kan dari awal mungkin udah emang udah mau jurusan komunikasi karena udah mengetahui keunggulan di sana, udah Bukan lebih keunggulan. Apa Mau namanya? gimana lagi ya? Oh iya, lah buset. Kelebihan dikit sih kalau udah ngobrol gitu, sebenarnya nggak ada keunggulan sama sekali. Jadi dari awal udah punya kelebihan lah, jadi makanya diterusin. Nah, buat adik kelas nih yang sekarang udah mau lulus gitu, Iya. mungkin mereka masih bingung. Saya nih tipe orangnya pendiam, ada lagi yang orangnya banyak ngebacot, tapi mereka masih bingung mau nyalurin ke jurusan apa. Kira-kira menurut lu gimana? Ya, lu gue. Biar santai. Biar santuy, oke. Menurut lu gimana buat mereka yang lagi pusing itu gitu? Mikirin prodi ya. Iya, mikirin prodi. Jadi kalau tips dari aku ya, dari gue, khususnya gue gitu ya. Mantap. Gue kalem, kalem dari mana? Bacot tuh. Jadi gini ya, buat kalian adik-adik kelas gue dan dedek emas gitu ya, sebentar lagi mau lulus kuliah. Lulus SMA atau SMK atau sederajat gitu. Kalian tuh nggak usah bingung kalau mau nerusin kuliah. Dulu aku juga pernah ada di posisi kalian kok, kayak bingung gitu ya, Ya Kak. pasti dong. Kakak. Anjir, kakak bocoy. Tina cuy. Buset, kulit gua hitam banget ya kan, deket lu. Nah, jadi buat kalian tuh nggak usah bingung. Nah, tips yang pertama tuh kita tuh kenalin diri sendiri. Bawel banget sih tuh komunikasinya ya Allah, kagetan banget. Ada komunikasi, buset dah. Maaf, lidah gue yang salah. Ulangi. Jadi gini, kenalin diri sendiri dulu. Ya, pokoknya
sebelum lo nemu passion lu dengan baik dan benar, jangan sampai lu salah pilih jurusan, apalagi sampai ikut-ikut temen. Pasti. Soalnya dulu tuh banyak banget ya kan, kayak tragedi yang ngambil jurusan gara-gara ikut temen, gitu. Gara-gara si aku ini, dia ikut ini, padahal nggak sesuai sama hati dan passion dia gitu loh. Dan pada akhirnya di tengah jalan kuliah dia nggak benar. Pada akhirnya dia banyak bolos gara-gara emang nggak sejalan gitu. Dan itu based on true story biasanya ya, kayak berdasarkan kisah nyata termasuk gue tentunya ya. Jadi beneran kayak pertama-tama tuh kita harus kenali diri sendiri dulu. Kita tuh maunya kemana sih? Kita punya keunggulan apa sih dalam bidang apa gitu? Kita punya kelebihan dalam bidang apa? Nggak mungkin lah. Tiap manusia pasti punya kelebihan dan keunggulan masing-masing. Bro, lagi bikin konten bro. Noise-nya kayak Oke, kita gak akan cut. Oke, lanjut lagi. Jadi bener-bener kayak kenali diri sendiri dulu. Lo tuh punya passion di mana? Misalkan lo punya passion dalam bidang matematika, pendidikan fisika, lalu ngambil yang itu aja, nggak usah kayak ikut-ikut yang lain gitu. Nanti kan lo yang ngejalanin, nggak mungkin lo kayak ngikutin yang lain, nggak mungkin. Soalnya nggak mungkin juga kayak lu tuh punya rezeki yang sama temen lu gitu kan. Tiap rezeki kan pasti udah diatur sama Allah nih. Jadi ya udah, lu jalanin aja sesuai passion lu. Nah pertama, kadang tuh orang suka bingung kan ngenalin passion diri tuh kayak gimana dulu. Nah pertama tuh dari kesukaan atau hobi yang biasa lo lakuin biasanya. Kalau aku ya emang hobinya suka kayak dari dulu tuh suka kayak ngomong depan kaca gitu. Jadi kayak orang gila sih. Kalau passion gue komunikasi, oke lah dia masuk komunikasi. Jadi gua ngebayang lu waktu kecil ini kaca joget-joget gak jelas, nyanyi gak jelas gitu kan. Pernah gak sih di kamar mandi lu kayak acting sendiri jadi antagonis? Nah di kamar mandi gue sering banget, sumpah. Sering kayak gitu, jadi kayak peran antagonis di kamar mandi sendiri. Jadi kayak kesannya tuh gue lagi ngomong sama orang yang di depan gue nih, ya kesannya tuh gue kayak jadi karakter protagonis bisa, jadi antagonis bisa. Sering kayak gitu, jadi bacot dulu. Ya udah sih gitu aja. Sih mantap sekali. Cepetan gak sih ngomongnya? Gak apa-apa sih sebenarnya. Kita di sini bebas bro, bebas. Jadi intinya kenali diri sendiri dulu ya. Dari melalui kesukaan atau hobi, ikutin hati. Kenalin diri lo sendiri, baru kenalin orang lain gitu. Nah, soalnya kalau bukan kita yang kenalin diri sendiri, siapa lagi gitu kan? At least orang tua juga kan itu faktor utama yang mendukung kegiatan kita sehari-hari. Faktor pendukung mungkin teman-teman ya. Iya, itu kayak pasti tetap. Jadi jangan ikut teman lah. Pastinya dong. Oke, selanjutnya untuk apa sih komunikasi itu? Prospek kerjanya untuk kedepannya apa sih kira-kira? Kalau komunikasi itu prospek kerjanya sebenarnya banyak, karena komunikasi menurut aku tuh kayak lingkupnya universal. Setiap lini ada gitu ya. Setiap lini ada. Jadi masih. Jadi banyak banget trouble breaker di sini ya guys. Oke, lanjut. Jadi kalau komunikasi itu menurut gue tuh prospeknya luas. Jadi kalau menurut gue tuh komunikasi kayak luas banget dan universal. Yang pertama tuh di komunikasi kita belajar tentang politik, psikologi. Yang memang menurut gue tuh komunikasi adalah program studi yang memang nggak ada hitung-hitungan. Emang ada, cuma dikit gitu. Jadi kayak oke, gue banget gitu. Jadi kayak matematika. Oke. Aku paling bego dalam hitung-hitungan guys. Gak apa-apa, setiap kan tadi lu bilang itu ada yang ngatur. Jadi kalau menurut aku tuh komunikasi memang bisa masuk ke semuanya gitu. Ke lini semuanya, jadi semua ini ada di komunikasi menurut aku ya. Menurut aku tuh kayak gitu, tapi nggak tahu menurut pandangan kalian masing-masing. Berarti di kelas itu belajarnya tentang apa aja berarti kalau nggak ada hitung-hitung gitu? Biasanya sih kalau misalkan komunikasi ya udah sih, kan kita sering nih gue tuh dengar, Mbak kuliah di mana, di sini, terus perdinya apa komunikasi itu banyak yang bilang ini, ngapain Mbak kuliah di komunikasi, pakai kuliah segala, komunikasi kan juga bisa belajar seharian. Ya Allah, nggak semudah itu Bambang, nggak semudah itu. Ih, namanya aja komunikasi itu kan tetap ada pelajarannya dan etikanya yang harus dijaga gitu loh. Jadi kalian yang ngeremehin ilmu komunikasi, ya Allah, nggak semudah itu Bambang, Hilil nggak semudah itu. Jadi lu belajar apa aja di kelas? Kayak semuanya belajar gitu, kayak psikologi komunikasi. Jadi komunikasi dan psikologi dalam berkomunikasi tuh kayak udah ngerti maksud gue tuh. Ngerti. Politik, komunikasi politik. Jadi tahu gitu semuanya belajar. Kayak bener-bener kayak ada gitu loh semuanya. Jadi kalau misalkan kita mau ngomongin prospek kerja buat kedepannya gitu, sebenarnya kalau komunikasi asal kitanya aja yang pinter-pinter apa yang memilah-milih pekerjaan mana sih yang cocok sama kita. Sebenarnya kalau di dinas-dinas juga bisa, jadi guru juga bisa sebenarnya. Kalau aku ya sebenarnya kitanya aja yang harus menyesuaikan atau harus bisa beradaptasi. Ya harus lah, komunikasi kan emang yang tuntutannya harus bisa beradaptasi. Siap, etapisan pokoknya luar biasa. Jadi stop buat kalian, benar ya? Jadi stop buat kalian yang ngeremehin ilmu komunikasi, yang bilangnya gak usah kuliah, belajar sehari-hari juga bisa. Hey, stop. Udah. Oke, kita iklan dulu ya, 10 menit karena memorinya terbatas ini. Makasih ya, maaf banyak.
Oke teman-teman, kembali lagi dan di sini teman-teman perlu barangkali di wilayah Jogja ataupun di Indonesia yang nonton video ini. Nah, ini adalah apa namanya? Bakso aci. Bakso aci ini adalah dari Anidamo atau di temen saya KRN Project. Kalian kalau mau pesan ke sana aja atau lewat saya juga bisa sih, nggak apa-apa, nanti dikirim. Oke, itu aja sekedar iklan sedikit. Oke, selanjutnya dengar-dengar Oci ini baru beres KKN ya? Bener gak sih? Iya. Gila, mantap KKN. Kita akan cerita tentang KKN sekarang ya. Duh, jadi KKN itu di kampus Teteh ini semester berapa sih? Tergantung ya, ada yang ngambil semester 6 atau ada juga yang ngambil semester 5, ada juga yang ngambil semester 7. Mau ke 8, mau ke 8, 5 mau ke 6, 7 mau ke 8. Gua kira di ini ya, misalnya semester 5 semuanya harus KKN. Enggak. Masih bisa pilih-pilih. Jadi bisa pilih-pilih, tergantung sih. Jadi ada beberapa mata kuliah yang memang harus dituntaskan sebelum mau KKN. Jadi kalau mata kuliah itu nggak bisa tuntas ya kita nggak bisa KKN gitu. Jadi kayak mata kuliah wajib gitu loh. Oh, jadi ada syaratnya. Ada syaratnya. Jadi kalau di aku ya KKN tuh harus bisa lulus TBK. Contohnya itu contoh kecil. Dan kalau belum lulus TBK ya kita nggak bisa KKN. TBK itu apa Teteh? Tulis baca Quran. Mantap. Bener-bener kayak itu sih, lebih ke men-challenge diri sendiri. Jadi kayak lebih rajin aja sih. Oke. Bisa diceritain mungkin waktu KKN ngapain aja sih kemarin? KKN dong. Iya KKN lu. Kegiatannya ngapain aja? Gue penasaran soalnya kampus gua nggak ada KKN gitu cuy. Iya, lupa. Iya, gua jadi pengen. Jadi kita satu penasaran kampus, banget gitu. bukan satu daerah gitu ya, Kak? Kita satu daerah di sini kuliah di Jogja tapi kita beda kampus. Kampusnya dia peraturannya gini, kampus gua peraturannya gini. Dan di kampus gua salah satunya nggak ada namanya KKN, nah gitu. Kan di lu ada. Jadi sedikit sharing lah, berbagi ilmu tentang KKN ngapain aja gitu. Jadi waktu kemarin aku tuh KKN, kebetulan aku ngambil KKN yang reguler. Jadi ada beberapa KKN yang ada di kampus aku gitu. Salah satunya KKN reguler. Apa sih KKN reguler itu? KKN reguler adalah KKN yang 1 bulan full itu tinggal di tempat KKN. Paham? Maksudnya kayak ya udah kita berbaur sama masyarakat selama 1 bulan penuh gitu. Jadi lu netep gitu ya? Stay ya di sana 1 bulan gitu. Jadi nggak pulang-pulang, tetap 1 bulan. Dan alhamdulillahnya lagi kemarin tuh gue dapet tempat KKN yang super duper nyenengin lah. Super nyenengin. Nyenengin pasti. Jadi ini awal pertamanya tuh kita survei ke tempat KKN ya, udah tentuin dari pihak kampus. Pertamanya tuh kayak pasti bakal nyenengin kan. Dan pasti bakal mikir, wah ini bakalan ada cinlok nih. Iya, cinlok guys. Jadi cinlok kasih. Jadi kalau KKN tuh bener-bener kayak itu lah, kembang KKN itu kayak cinlok. Dan ternyata waktu pas mau survei dan pembagian kelompok, cowoknya cuma 2 kelompok. Kayaknya kemungkinan besar cinlok nggak ada. Nggak ada. Soalnya cowoknya cuma 2 dan sisanya 7. Kita tuh ber-9. Nah 7 tuh cewek, yang 2 cowok. Enak bener ya itu cowok. Ceweknya banyak bener dah. Gue jadi pengen. Jadi bener-bener kayak unexpected banget. Jadi kayak di luar harapan banget. Gue kira tuh kakaknya bakal awal-awal tuh dapat nemu tempat yang bener-bener sesuai sama perkiraan gitu. Oke lah, mungkin di pedesaan, tapi minimal tuh jauh kemana-mana, deket kemana-mana. Dan ini pas survei, ya Allah. oh my god. Ternyata jauh kemana-mana. Dan itu tuh saking tingginya tempat KKN aku tuh, Bandara Iya itu yang di Lates ya kalau nggak salah. Kulon Progo itu. Iya, yang dicanangkan sebagai bandara terbesar itu kan. Kelihatan dong kalau malam kayak bukit bintang. Saking tingginya banget tempat KKN. Hari pertama, kedua, ketiga nangis. Lu nangis di sana? Sumpah nangis gue. Lu dapet kan malu-maluin banget, Set. Karena gue tuh mikir, oke, gue tuh gak bisa hidup susah. Lo kayak hidup di kota aja padahal lu kan di kampung. Iya makanya. Tapi karena di kampung, karena ada beberapa fasilitas yang memang difasilitasi sama orang tua. Jadi kita jadi permudah kan. Cuma karena ini memang jauh dari mana-mana, akses ke pasar jauh, akses ke ATM jauh, dan kemana-mana jauh, bisa dibilang kayak hutan gitu. Itu pun ada kehidupan. Dan 1 sampai 3 hari nggak kerasan tinggal di sana. Sampai kayak nangis tiap hari tuh. Kayak gimana ngejalanin proker-proker yang ada gitu. Posisinya kita nggak betah gitu. Tapi lama-kelamaan kita tuh bisa beradaptasi. Kita bisa ngerasain gimana sih hidup kayak jauh dari mana-mana yang biasanya kayak tiap malam nongkrong di warung kopi sama teman-teman, dan tiba-tiba kita harus kayak stay di posko dengan lihat jalanan malam yang gelap gulita, nggak ada penerangan,
Jadi mau keluar pun takut gitu. Kalau udah maghrib ya udah stay. Ini Stay sebentar dulu. Ini lu asli kan? Enggak dibuat-buat asli. Enggak, ini asli. Oh, asli. Beneran asli cerita Asli, KKN asli. the real of my story pokoknya. Bukan KKN di Desa Penari bukan? Bukan, Oh, itu nggak ada ya. Kita nggak horor di sini, nggak Nggak horor. Itu bener-bener KKN yang pure, jauh dari mana-mana. Di mana lu bisa lihat posko gue nih, depannya jalan setapak, pinggirnya tuh jurang. Nah, belakangnya tuh hutan, beneran itu beneran hutan. Dan posko gue itu tuh nyatu sama PAUD. Jadi kamar sebelah. Nah, sebelahnya lagi tuh PAUD. Dan itu kalian bisa ngitung ya, jumlah siswa PAUD-nya itu cuma 8 paling banyak. Berarti antar rumah itu di sana masih jauh berarti? Jauh-jauh ya Allah. Kita nemu rumah dari jarak A ke B aja udah alhamdulillah. Saking jauhnya jarak rumah mereka. Dan pertama-tama tuh kayak apaan sih tempat KKN ngapain sih? Ya Allah, kenapa harus KKN? Tapi lama-lama tuh kayak udah terbiasa dan memang masyarakat itu ramah-ramah. Jadi mereka se-excited itu kita datengin buat KKN di sana. Jadi mereka tuh kayak seolah mereka nunggu gitu ya? Iya nunggu, jadi kan kalau kita dateng nih ikut kerja bakti, mbak KKN itu baik banget, ramah banget, dan memang nggak bisa dipungkiri mereka tuh asik-asik, ramah-ramah, dan memang welcome banget orangnya. Lama-lama tuh mulai kerasa kekeluargaannya. Emang pertamanya tuh gak betah, asli ini mah nggak bohong, siapa sih yang langsung bisa adaptasi sama lingkungan baru, apalagi lingkungan barunya juga kayak di pelosok kayak gitu kan. Benar. Jadi benar-benar harus adaptasi yang super dan ekstra gitu. Lama-lama bisa berbaur sama masyarakat. Dan kemarin nih udah pas 1 bulan penuh nih, udah bisa KKN, pas terakhir mau pulang itu gue nangis sekenceng-kencengnya, tahu pelukan nama ibu duku, gila, gue bisa nangis dong. Kalau ibu Itu duku, beneran nangis. duku itu apa ya kalau boleh tahu duku itu? Kalau di kampung aku sih duku itu sama dengan sama lurah ya. Pak Lurah itu. Oh, Pak iya. Lurah. Pak Lurah. Pak Lurah. Kepala desa berarti ya? Bukan. Pak Lurah itu apa sih semacamnya? Kalau lurah itu desa, kalau di sana kepala desa. Kalau lurah di aku tuh kayak kepala dusun. Oh, kepala dusun ya? Kepala dusun. Mungkin tiap daerah beda nama juga. Beda. Tapi kalau di sana dukuh gitu ya? Iya. Apalagi dia bener-bener nangis sekejar-kejarnya. Padahal dari awal masuk ke desa itu tuh kayak gak mau aku masuk ke sini, tapi pas kemarin mau pisah itu nangis gara-gara emang udah terbiasa sama lingkungannya gitu, dan udah deket juga sama masyarakatnya. Waktu perpisahan kan kita tuh kayak nampilin film dokumenter ya, kayak kegiatan kita dari awal sampai terakhir kemarin, dan itu pada nangis semua warganya juga. Jadi perpisahan ini banget ya? Perpisahannya bener-bener kayak so deep banget, dalam banget. Dan Tapi menurut gua emang KKN itu seharusnya ditempatin di tempat-tempat kayak gitu. iya, Jadi mahasiswa ini membantu Iya. ekonomi jadi warga kayak sekitar, lebih, kemudian ilmu pengetahuan buat anak-anak dan lain sebagainya sih. Sebenarnya gua mah lebih setuju kayak gitu nih. Mantap pokoknya. siap. Cocok. Iya sih, sebenarnya waktu awal juga gue tuh iri sama temen gue yang emang dia tuh dapat tempat KKN yang Deket deket kota malah. kemana-mana, deket ke kota, bahkan dia bisa sampai pulang. Lama-lama tapi gue ngerasa kalau gitu ya mungkin nggak dapet feel-nya Iya, gitu. benar. Tapi lama-lama gue ngerasa jadi ya udah, itu buat pengalaman pribadi gue, dan emang itu pelajaran yang sangat penting buat hidup gue gitu. Gue yakin ilmu ngebacot lu kepake banget di sana. Iya, aku baca Lo jadi MC nggak sih di sana? hampir tiap hari. Tiap hari tuh. Ya penyuluhan gue yang buka. Lo kan? Sampai terakhir ini yang kemarin desa apa ya, program desa, proker desa gitu. LMC alhamdulillah kepake. Bayar nggak sih di sana? Ya enggak lah. Iya, enggak Kan apa-apa. namanya juga sistem gotong royong. Nah, iya, sistem gotong royong. Yang penting ilmunya kan di sana. Yang penting. Mantap. Guyup rukun. Kemudian kita akan sedikit ini, katanya ada cilok-cilok itu, bener gak sih? Lo sama kepala dukuh atau anaknya tuh? Bukan. Jadi sobat Ada apa ya? pemuda ya yang Iya. deketin. Iya. Waktu kemarin, aduh, pengen jodoh banget sih lu jadi cewek sih. Iya, cowok cantik. Cowok cantik. Di mana cowok cantik? Jadi kemarin tuh cerita dikit ya. Jadi waktu kemarin aku tuh prokernya kalau komunikasi paling kayak penyuluhan public speaking gitu kan. Nah jadi pas penyuluhan kayak gitu tuh kayak pelatihan kayak gitu tuh ada beberapa emang yang targetnya itu buat pemuda Karang Taruna Iya. sama remaja-remajanya gitu. Jadi pas aku ngasih penyuluhan atau pelatihan, emang ada beberapa dari mereka yang agak genit gitu sih. Jadi kitanya harus kebal. Kita juga harus kebal, namanya juga pemuda gitu kan. Nah otomatis, nah dari sana tuh kayak sebenarnya kalau dari awal tuh risih, soalnya nggak biasa digituin kan. Tapi tiba-tiba kayak seru juga. Serunya kenapa? Karena kita juga lebih bisa dekat dan mengalami dari karakter-karakter pemuda-pemuda. Jadi gimana kesimpulannya? Adakah cinlok di sana atau enggak? Kalau aku sih nggak ada. Nggak ada. Aku menganggap mereka teman biasa. Teman biasa. Karib gitu ya. Iya. Karena lu udah punya pacar berarti ya? Udah punya pacar guys.
Oke teman-teman, kembali lagi di Away Channel. Sekarang gua dikasih permen sama Oci, mantap. Jadi drama KKN kurang lebihnya ceritanya seperti itu. Kalau lu penasaran, lu nyobain aja KKN gitu ya. Yang kampus-kampus gak ada. Nanti bisa langsung tanya-tanya ke DM. Oh iya, bisa juga lu DM. @arsiani_oci gitu tuh, username Oci, linknya banyak. Buat adik kelas nih ya, buat yang kuliahan yang belum ngambil KKN, tentunya lu jangan takut KKN, terutama lu ditempatin di tempat kosong, karena di sana banyak nilai edukasinya ya. Iya, nilai-nilai kehidupan juga nilai banyak. kehidupan. Jadi kita nggak akan ceritain semua biar lu penasaran ya. Iya. Kalau lu lebih penasaran, lu tinggal DM aja nih Oci di sini, kemudian lu tinggal rasain nanti lu daftar KKN gitu ya. Nah. Nih buat teman-teman yang nggak ikut KKN, lu tinggal main aja ke tempat KKN. Lu Iya. cari-cari cewek, cari-cari cowok Siap gitu. jadi guide-nya nih. Siap. Tempat KKN gue ya maksudnya ya. Oke, udah gitu. Ada Udah. lagi yang mau disampaikan? Saya untuk kali ini cukup. Cukup sekian dulu. Udah nih. Udah bener serius astagfirullah. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu nonton di Away Channel. Mohon maaf bila dalam pembahasannya banyak kata-kata kosan. Pembahasannya tidak jelas. Tapi mudah-mudahan ada sedikit ilmu, sedikit manfaat buat teman-teman yang menonton. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa?